Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mengatur Febrianto Gabriel Pasaribu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video untuk rencana tugas soal ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan rencana usaha Laundry Express yang berfokus pada segmen retail elite dan juga kontrak B2B skala kecil di Kota Medan. Nah, bisnis apa yang akan dijalankan? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jasa laundry express khusus untuk pakaian yang menyasar pada dua segmen, yaitu segmen pada retail premium, baik itu perumahan ataupun apartemen elit, dan juga kontrak B2B skala kecil. Misalnya pada guest house dan juga pada kosmes premium. Lalu mengapa saya memutuskan untuk melakukan rencana usaha bisnis laundry ini? Karena segmen ini membutuhkan kecepatan dan juga kualitas dan juga calon konsumer atau pengguna jasa kita bersedia untuk menggunakan jasa kita selama mendapatkan kecepatan dan kualitas layanan yang mereka inginkan. Juga bisnis ini berbeda daripada bisnis laundry pasar kiloan massal yang sensitif terhadap harga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang akan menjalankan? Yang menjalankan itu adalah saya sendiri sebagai pemilik dan sebagai operator awal. Dengan menggunakan satu karyawan per waktu untuk membantu proses penyucian kain dan juga proses setrika kain serta melakukan koordinasi pengembalian dan atau pengantaran ke klien B2B pada usaha ini. Nah, kapan usaha ini akan kita jalankan? Usaha ini akan kita operasikan eh, pada awal tahun dengan masa persiapan 1 bulan untuk proses instalasi mesin dan juga untuk proses negosiasi kontrak awal dengan beberapa guest house yang berada di sekitar area. Nah, mengapa dipilih fakta? Karena berdasarkan data dan fakta ini kebutuhan laundry ini terus naik seiring dengan uh, meningkatnya gaya hidup praktis di area perkotaan. Nah, segmen retail elite ini juga captive terhadap terhadap market individu yang mau membayar harga premium demi mendapatkan kecepatan dan juga kualitas pelayanan. Sementara segmen untuk B2B yang kecil, volume ordernya itu cenderung lebih stabil dan terjadwal dibandingkan dengan retail perorangan yang sehingga kombinasi dua segmen ini dapat menstabilkan cash flow. Jadi dari sisi retail dia memberikan eh, margin tinggi namun order yang tidak pasti. Nah, dari B2B akan memberikan volume yang pasti tetapi marginnya lebih tipis. Nah, untuk pengelolaan bisnis pada modal awal, saya akan merancang biaya untuk pembelian mesin cuci dan juga mesin pengering itu dengan jumlah 2 mesin cuci dan 2 pengering senilai 40 juta rupiah. Lalu untuk biaya sewa tempat dalam sebulan penuh sebesar 12 juta rupiah. Lalu untuk biaya perabot, peralatan tambahan itu sebesar 5.500.000 dan juga bahan awal sebesar 600.000 rupiah sehingga total biayanya adalah 58.100.000 rupiah. Pembagian kapasitas dan simulasi akan saya jabarkan pada retail elite. Saya akan membuat simulasinya sebesar
60% daripada target yang saya harapkan, yaitu sekitar 9 kilogram per hari dengan masing-masing biayanya Rp25.000. Sehingga eh, dapat mendapatkan omset kotor sebesar Rp225.000 per hari. Sementara untuk B2B yang kecil itu berada pada 40 persenannya, yaitu sebanyak 6 kilogram dalam satu hari dengan biaya Rp16.000 sehingga mendapatkan omsetnya 96.000 per hari. Sehingga total omset hariannya yaitu adalah 321.000 per hari dan untuk omset bulanan sebesar 9.630.000 per hari. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk biaya saya mensimulasikan dengan proyeksi biaya listrik dan ataupun air sebesar Rp1.400.000. Lalu ini dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu untuk bahan habis pakai berada pada Rp600.000. Untuk gaji karyawan berada pada Rp1.500.000 dan lain-lain sejumlah Rp600.000. Sehingga total biaya operasionalnya sebesar Rp4.100.000. Nah, sehingga kita mendapatkan laba bersih dengan kisaran kurang lebih di Rp5.530.000. Dengan BIP itu 58,1 juta kita bagikan dengan 5,53 juta sehingga mendapatkan hasil selama 10 atau sampai dengan 11 bulan. Nah, untuk strategi pengelolaannya, proses retail lewat media sosial kita lakukan ke komplek elit dan juga apartemen. Lalu juga melakukan negosiasi kontak langsung ke pemilik guest house ataupun kos premium dan melakukan juga pencatatan digital terpisah untuk masing-masing segmen tersebut agar lebih mudah untuk melakukan pemantauan. Nah, untuk evaluasi bulanan melakukan proporsi kapasitas, yaitu menggeser ke segmen yang lebih menguntungkan jika perlu. Artinya akan dilakukan juga penyesuaian. Nah, demikian rencana usaha Laundry Express dengan pendekatan dua segmen yang ini. Kombinasi retail, elit, dan juga kontrak B2B skala kecil, saya pilih karena dapat saling menutupi kelemahan pada masing-masing segmen. Margin tinggi kita dapatkan dari retail, sementara kolom stabil kita dapatkan dari B2B. Sehingga cash flow tahun pertama lebih terjaga. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya kepada saya untuk melakukan video presentasi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.